Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sukmala dari MN17C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 6. Materi yang akan saya bahas yaitu ada pada bab 5 mengenai edukasi demokrasi di Indonesia. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sejak digulirnya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi secara masif dan luas di Indonesia. Nah, pada saat itu hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Selanjutnya ada esensi demokrasi. Nah, di sini pengertian demokrasi ditinjau ada dua. Yang pertama secara bahasa atau etimologis, dan yang kedua secara istilah atau terminologis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian demokrasi secara bahasa terlebih dahulu. Nah, pengertian demokrasi secara bahasa atau etimologis yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos kratein atau demos kratos berarti rakyat atau kekuasaan rakyat. Nah, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat terdapat dua macam. Yang pertama ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung itu adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan atau menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Jadi, rakyat ini secara langsung ikut serta dalam permusyawaratan dan kebijaksanaan umum yang dibuat oleh suatu negara tersebut. Contohnya yaitu negara Yunani kuno yang pada saat itu mereka menggunakan demokrasi langsung. Nah, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwalian biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, jadi pada demokrasi tidak langsung ini rakyat diwakili oleh wakil rakyat, atau bisa kita ambil contoh yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu DPR. DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR merupakan sebuah penampung aspirasi rakyat, atau bisa disebut juga dengan bahwa mereka mewakili suara rakyat. Nah, yang kedua ada pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologis. Nah, dari sudut terminologis atau istilah, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Nah, pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah di negara tersebut berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua menurut Maswadi Rauf pada tahun 1997, yaitu yang pertama kebebasan atau persamaan.
atau freedom atau equality. Nah, kebebasan atau persamaan ini dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari pengusaha. Dan yang kedua, kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Jadi, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Nah, secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato ada berbagai macam. Saya akan menyebutkan yaitu ada 6 macam. Yang pertama, monarki. Monarki ini merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap atau bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, tirani. Tirani itu yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada aristokrasi, yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian ada oligarki. Nah, oligarki ini sebuah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu kelompok dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu saja. Dan yang terakhir ada demokrasi. Demokrasi ini sebuah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dan yang terakhir ada mobokrasi. Nah, mobokrasi ini sebuah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat bersama. Nah, bentuk pemerintahan menurut Plato ini sudah tidak digunakan. Jadi yang digunakan oleh negara-negara sekarang yaitu ada 2 yang merupakan sebuah gagasan dari Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli ini membagi 2 bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki. Nah, monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Biasanya pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Nah, contoh negara yang menggunakan bentuk pemerintahan monarki ini adalah Inggris, Malaysia, Jepang, Arab, dan juga lainnya. Yang kedua ada bentuk pemerintahan republik. Nah, bentuk pemerintahan republik ini adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Untuk contoh negara yang menganut bentuk pemerintahan republik ini yaitu ada Amerika, ada India, Prancis, dan juga ada Indonesia, dan masih banyak lain. Kemudian selanjutnya ada demokrasi sebagai sistem politik. Nah, pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik lebih luas dari sekedar bentuk pemerintah. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya, yang pertama ada Henry Benayou. Beliau menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kemudian Soekarno dalam buku Demokrasi versus Kediktatoran pada tahun 1981 mengemukakan adanya beberapa prinsip dan demokrasi dari
otoritas atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada pemerintahan konstitusional. Yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat ada pemerintahan mayoritas. Yang kelima pemerintahan dengan diskusi. Yang keenam pemerintahan umum yang bebas. Yang ketujuh partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang kedelapan manajemen yang terbuka. Yang kesembilan pres yang terbuka. Yang ke-10 pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Dan yang terakhir perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada demokrasi sebagai sikap hidup. Yang pertama ada pengertian demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Nah, ada beberapa tahap melalui demokratisasi. Yang pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis ke pengusaha demokratis. Dan yang kedua, ada pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokratis. Tahap yang ketiga ada konsolidasi demokrasi. Kemudian tahap keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Selanjutnya ada ciri-ciri demokratisasi. Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut Maswadi Rauf 1997. Yang pertama, berlangsungnya secara evolusioner. Yang kedua, proses perubahan secara persuasif dan koersif. Dan yang terakhir, proses yang tidak pernah selesai. Nah, selanjutnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang pertama ada demokrasi desa. Nah, demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Demokrasi modern di Indonesia menurut Muhammad Hatta harus memiliki 3 hal, yaitu yang pertama demokrasi di bidang politik, kemudian demokrasi di bidang ekonomi, dan yang terakhir demokrasi di bidang sosial. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini bersumber pada ideologinya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baku, sesuai, dan adil. Kemudian nilai-nilai demokrasi yang terjabar dan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nilai-nilainya yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, kemudian republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Yang pertama, secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Dan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selanjutnya ada sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah satu, ide kedaulatan rakyat, kemudian ada negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian selanjutnya ada mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia, sistem politik demokrasi di Indonesia. Nah, pokok-pokoknya yaitu yang pertama,
merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, parlemen terdiri dari 2 bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, DPR atau DPRD. Kemudian, pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPD provinsi, kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Selanjutnya ada masa depan demokrasi. Nah, demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan. Definisi tersebut dikemukakan oleh Muhammad Hatta pada 1996. Namun demikian, masa depan demokrasi bertanggung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Nah, 2 aspek ini yaitu perilaku masyarakat dan intuisi politik. Kultur dan struktur harus bisa berjalan beriringan. Kemudian ada edukasi demokrasi. Bahwa kesimpulannya, sistem demokrasi suatu negara berkaitan dengan 2 hal, yaitu intuisi atau struktur demokrasi dan perilaku atau kultur demokrasi. Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan intuisi, hukum, aturan, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejatinya memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidup, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini butuh waktu lama, berat, dan sulit guna mewujudkan masyarakat demokratis. Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Jadi dalam demokrasi ini intinya demokrasi tidak hanya membutuhkan intuisi hukum atau aturan saja, tetapi didukung juga oleh sikap masyarakat yang nantinya dapat mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Yang terakhir, hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi menyangkut 2 hal. Yang pertama, penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler. Kemudian, pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misal dalam mata pelajaran PPKN dan sejarah, atau diintegrasikan dalam kelompok ilmu sosial lainnya. Contoh yang dapat diambil yaitu salah satu universitas yang masih menggunakan atau masih memberlakukan mata kuliah PPKN di berbagai semester, dan pada kesempatan ini di semester 6 juga kami masih belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.